Pak Cahyo sudah temukan absensinya nggak Pak Cahyo? Kalau sudah boleh di-share Pak. Ini saya lagi cari-cari, scroll nggak kelihatan nih. Saya juga sedang mencarinya. Iya ya. Ntar ya teman-teman semuanya ya. Banyak banget ini chatnya dari kelewat nih. Untung diingatkan Sira, udah saya udah ketemu ya. Oke, baik ya, saya share ya. Oke, baik Bapak Bu di ini ya, di room chat ya. Absensi, presensi. Oke, silakan diisi yuk. Mana Sar absennya Sar? Di room chat. Gak ada. Salah ya? Mungkin, oh sorry. Kayaknya room chatnya privasi ya, ke siapa saya kirimnya? Nggak ada. Enggak kok, every ini kok. Everyone. Waiting room. Oh, di waiting room. Aduh, sorry. Nggak konsen nih. Aduh, di waiting room saya buat. Meeting. Oke. Sorry. Nah, udah nih. Udah ada ya. Ini jadi grogi nih saya nih. Semuanya cantik-cantik. Cuman kami berdua sama Pak Cahyo yang ganteng. Pembicaranya juga nanti cantik lagi. Gimana nih Pak Cahyo? Kayaknya kita harus minta request berganti ini nih PIC nih. Ya, mudah-mudahan anak kedua saya cewek ya. Dengan ikut di Zoom ini. Oh, ini semua peserta kita kelas 12 ya? Oh iya ya, kelas 12 ini ya. Aduh, lupa saya. Benar ya. Esther Yuriko yang mana sih Esther Yuriko? Anak IPS, Bapak belum kenal ini Esther Yuriko. Saya. Coba Esther mana? Bapak nggak kelihatan di tim. Ini apa backlight kayaknya di belakang ada kaca soalnya, jadi agak backlight gitu. Oh, ini Esther Yuriko orang Jepang ya? Enggak, bukan. Jepang kamu nak? Bukan. Oh. Soalnya ada Yurikonya gitu ya. Kalau Nyoman udah pasti Bali ya, Nyoman ya. Iya, Sir. Kakakmu udah lulus belum? Udah selesai kuliah belum? Belum, Sir. Paling setahun lagi. Oh, setahun lagi ya. Oh iya ya, dia angkatan berapa ya di Semak Kois ya? Angkatan kedua ya? Ketiga ya? Iya. Oh, kakak si Sira yang sudah lulus kali ya, Sira ya? Benar ya, Sira? Kakakmu udah selesai kuliah kan? Ya udah Sir. Yang pertama. Udah ini, udah mulai bekerja.
Udah. Udah. Oh, bareng sama papa atau gimana? Enggak, beda. Beda ya. Pak Cahyo, ini boleh minta tolong Pak Cahyo dihubungi ininya, artisnya. Dihubungi modelnya Pak, biar masuk. Ya, bentar Pak. Ya, kan Bapak asistennya. Kalau saya lihat ininya Pak Cahyo, apa namanya, biografinya, sepertinya bagus nih dia, banyak kompeten, apa dia, lomba nih orangnya. Oke, mungkin Bapak sampaikan mengenai ininya dulu ya, rundown acara hari ini. Hari ini pukul 8.00 sampai pukul 10 itu sesi 1 ya, jam 2. Kemudian istirahat pukul 10 sampai dengan pukul 10.30 istirahat. Dan akan dilanjutkan dengan sesi kedua pukul 10.30 sampai 12.30. Nah, untuk sesi kedua itu kamu memilihnya bidang apa ya? Pasti beda lagi ya. Oke. Ya, kalau memang kamu milihnya tetap masih di jam 2 ya kita ketemu lagi. Tapi kalau di jam yang lain ya selamat menikmati di sana gitu ya. Oke, itu mengenai rundown acara supaya kita nanti tahu istirahatnya kapan dan mulainya kapan ya. Istirahatnya sekali lagi istirahatnya pukul 10 sampai dengan 10.30 dan akan dimulai sesi 2 kembali pukul 10.30 sampai 12.30. Demikian informasi yang bisa kami teruskan. Sembari kita menunggu pembicaranya di Zoom ini untuk sesi 1.
nanti peserta Jum 2 ini kan ada beberapa nih, banyak termasuk ya. Nanti kalian aktif bertanya ya. Kalau Bapak lihat dari biografi beliau, prestasi beliau cukup banyak tuh. Prestasi beliau cukup banyak. Kemudian termasuk aktif juga di bagian organisasi sosial sepertinya ya. Nanti banyak kalian bertanya tentang dia ya, baik pengalamannya, atau trik-trik apalah gitu ya. Gitu. Oke. Karena bagus nih pembicaraan nih. Saya lihat dikirim ke Bapak mengenai biografinya, prestasinya cukup banyak. Ya. Mudah-mudahan kalian senang ya, gali banyak pengetahuan dari beliau ya. Karena guru terbaik adalah pengalaman. Dan pengetahuan terbaik adalah belajar dari pengalaman orang. Itu katanya ya, kata seorang filsuf, Pak Cahyo namanya.
Mungkin Pak Cahyo boleh berbagi tips dulu nih ke anak-anak gimana supaya kelihatan cantik. Gimana sih Pak tipsnya supaya Bapak terlihat cantik terus? Oh, oke. Miss Stellanya udah datang ya. Oke, kita sambut dengan tari-tarian. Yuk, Pak Cahyo silakan menari. Oke juga. Halo. Halo, Tes. Miss Oke. Stella. Ya, halo Ya. semuanya. Halo, apa kabar, Miss? Ya, Halo. oke. Puji Tuhan baik. Ya. Oke, baik, Miss. Kita langsung mulai saja, Miss ya. Berarti seperti ini tadi ada pesan dari Ketua PIC kita yang memaparkan, bukan memaparkan, yang share screen mengenai PPT-nya gitu ya, Miss ya. Ini kita mau share dulu apanya dulu, videonya dulu atau PPT-nya dulu nih, Miss? Aku buka dulu, saya buka dulu kali ya, Mister. Ya, sebelumnya minta maaf dulu karena memang tadinya kan biasanya pakai laptop, tapi karena sinyalnya ini lagi bermasalah banget di sini, jadi mau nggak mau pakai handphone. Jadi kalau pakai handphone tuh kalau share screen pakai iPhone kayak gini suka ngadat gitu. Jadi minta tolong banget, minta tolong. Jadi nanti di share screen kali ya gitu ya. Oke, ya. Oke. Ya. Ini berarti PPT-nya dulu nih, Miss. Ntar dulu deh aku mau sapa-sapa dulu. Ada berapa orang ya? Udah berapa orang? Udah berapa orang? Yang cantik ada 7 orang yang cantik, Miss. Yang cakep ganteng ada 2 orang. Oh, jadi emang hanya sedikit atau gimana? Kirain tadi lumayan banyak. Ada berapa? Ada berapa orang? Ada 7 orang yang cantik nih. Cantik semua nih saya lihat nih. Oke. Oh, ini emang private gitu ya, seminar private gitu. Iya, salam kenal, Miss, dari kita. Saya Pak Permadi dan Pak Cahyo juga dari Guru Penabur Semak Kowis. Salam kenal untuk Miss, dan ini anak-anak kita. Ada 7 orang. Iya. Nanti bisa seperti Miss ya, yang karirnya bagus. Kita. Aduh. Iya, makanya kemarin tuh bingung, ini nanti jadi pembicaranya sebagai guru penabur apa sebagai itu kan Putri Indonesia. Terus katanya ya udah ya sebagai Putri Indonesia, kayak tadi bingung mau pakai seragam penabur apa apa gimana. Oke. Ya udah deh. Pertama mau buka dulu kali ya, dibuka dulu ya. Oke. Sebentar. Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir di webinar hari ini. Miss Tala mungkin akan memperkenalkan diri dulu. Mungkin Mister boleh di core point-nya dulu kali ya. Oke. Baik, saya tayang ya. Ya, oke. Oke, sudah. Ya. Tapi puji Tuhan semuanya sehat semua ya. Sehat semua. Oke, puji Tuhan. Ya. Sehat. Nah, hari ini saya mengucapkan terima kasih banyak buat Mister dan juga penabur Kota Wisata yang sudah mengundang saya di sini. Perkenalkan, nama saya Stella Natalia Mulia, SPD, Sarjana Pendidikan, dan kebetulan saya juga merupakan guru penabur. Tapi di lain dari guru penabur juga berkarir juga di dunia pageant ya, beauty pageant atau entertain juga. Nah, ini sedikit karena diminta untuk kurikulum vitae-nya, jadi ini gambaran kurikulum vitae-nya, nama, terus tanggal lahirnya. Saya lahirnya di Bekasi, 26 Desember 1993, jadi masih udah lumayan tua ya. Umurnya 26 tahun. Ini tingginya sekitar 172 cm dan beratnya 54 kg. Nah, pekerjaannya saat ini tuh menjadi guru penabur, ya, guru penabur dan guru di beberapa sekolah swasta lainnya.
terkadang juga menjadi dosen tamu juga sih di beberapa kampus. Terus juga menjadi entrepreneur, karena sekarang juga lagi menjalin bisnis ya, membangun bisnis. Ya F&B, terus sanggar tari, dan juga studio foto. Nanti juga misalnya akan jelaskan di entrepreneurnya itu apa gitu ya. Terus juga sebagai public speaker, karena after dari Putri Indonesia itu terkadang kita diundang untuk menjadi pembicara seperti itu. Tapi suaranya jelas kan ya, Mister? Suara saya jelas ya? Halo? Sangat Ya, terdengar sangat jelas. jelas. Oke. Terus selain menjadi public speaker, jadi selain jadi public speaker kayak motivator kayak gitu-gitu, masih modeling juga. Cuma sekarang modelingnya udah nggak runway lagi. Kalau dulu runway, karena berat badannya udah naik. Semenjak di penabur kayaknya bahagia, jadi berat badannya naik. Jadi sekarang lebih fokus di foto, modelnya udah nggak di runway lagi. Terus koreografer, karena guru tari, sekarang juga aktif menjadi koreografer untuk beberapa perusahaan atau event, terus juga social activist. Jadi semenjak jadi Putri dan yang lain-lain kan itu kan jadi influencer kayak gitu-gitu ya. Nah kita tuh aktif juga di beberapa kegiatan sosial gitu. Nah, Mistela ini lulusan dari UNJ, Universitas Negeri Jakarta, S1 Pendidikan Seni Tari, lulusnya tahun 2014 yang lalu. Jadi bukan dari universitas yang besar banget atau terkenal banget, dari universitas yang biasa-biasa saja. Puji Tuhan, Tuhan pakai seperti itu. Oke, next. The next, Mister. Next slide. Oke. Okay. Sudah di next, nggak mau snack, nggak mau next ya. Nggak mau next ya. Oke, mungkin. Oke, sudah. Baik. Nah, ya. Nah, jadi untuk mencapai seperti tadi pengalaman menjadi Putri Indonesia dan lain-lain tuh dulu misalnya itu aktif berorganisasi juga. Jadi dulu itu sempat beberapa jadi ketua ya, ketua lomba, terus ketua BEM. Terus waktu di kampus aktif jadi ketua BEM juga, terus kayak ketua pagelaran. Terus ya gini nih riwayat organisasinya. Jadi cukup aktif berorganisasi. Jadi mungkin itu tips juga buat kalian, kalau kalian mau terjun di dunia seperti ini ya, itu tuh organisasi tuh banyak membentuk kalian juga, leadership, public speaking, dan menjalin relasi dan yang lain-lain. Jadi kalau kalian mengikuti OSIS di sekolah, dan itu juga membantu seperti itu. Nah, ini deretan, mungkin nggak akan Mistela jelasin banget, karena yang penting Mistela singgung lah kalau Mistela juga aktif di organisasi. Next. Nah, penghargaannya, beberapa penghargaan itu Mistela start itu dari hal terkecil, ibaratkan dari tingkat daerah dulu. Jadi dulu tuh seorang paskibraka juga. Jadi dulu dilatih kedisiplinan dan cekatannya itu di paskibraka. Jadi dulu pernah sempat menjadi paskibraka kabupaten, terus posisinya jadi pembawa bendera, pembawa baki. Terus beberapa kali sebagai penari di kejuaraan tingkat nasional, terus festival budaya juga di Istana Negara. Jadi dulu pernah aktif menjadi penari di Istana Negara juga. Terus juga pernah mewakili Indonesia juga di China. Jadi dulu ada forum gitu, forum dance seluruh negara Asia dan ASEAN. Lokasinya di China dan Mistela menjadi perwakilan Indonesia di situ. Terus juga penari juga pembukaan di Art Summit Indonesia Australia. Terus puji Tuhan waktu aktif di kampus dapat mahasiswa berprestasi juga, mahasiswa berprestasi bidang minat dan bakat jurusan seni tari, karena beberapa kali mewakili Indonesia di negara lain itu, jadi dinobatkan menjadi mahasiswa berprestasi. Terus lulus juga puji Tuhan dengan predikat cum laude. Terus juara 1 dulu misalnya pernah dapat juara 1 duta pariwisata budaya, jadi dari daerah dulu. Jadi sebelum ke Putri Indonesia misalnya start dari daerah yaitu tingkat daerah Kabupaten Bekasi, itu kayak Abang None, semacam Abang None, puji Tuhan juara 1. Lanjut ke tingkat provinsi Jawa Barat,
itu juga puji Tuhan juara 1 juga di Provinsi Jawa Barat. Nah, terus lanjut ya gitu jadi delegasi gitu di Kalimantan, terus juga ikut juga ajang-ajang pageant di kayak Jepang gitu, juara 3. Terus juga ada ikutan Miss Indonesia tahun 2017, masuk 10 besar. Terus di handpick lagi untuk ikutan Miss Asia. Jadi dari Miss Indonesia dipercaya untuk mewakili Indonesia ke Miss Asia di Korea Selatan. Dan di Miss Asia itu dapat 10 besar. Itu se-Asia, negaranya ada berapa waktu itu ya? Sekitar ada hampir 50 negara sih waktu itu yang ikutan. Puji Tuhan Indonesia dapat 10 besar dan dapat juara 1 nasional kostum dan juara 1 pilihan sponsor. Jadi misalnya dapat 2 penghargaan dari Korea Selatan, juara 1 nasional kostum dan juara 1 pilihan sponsor. Jadi sponsor waktu itu voting Indonesia menjadi juara 1. Terus abis dari Miss Asia di Korea Selatan, Miss Stella langsung ikutan Putri Indonesia. Nah mungkin ini ada beberapa yang bingung, kok misalnya ikutan Miss Indonesia tuh sama Putri Indonesia gitu, apa perbedaannya gitu. Kalau Miss Indonesia itu yang punya itu RCTI, kok kalian tahu ya. Nah itu biasanya lebih ke sifatnya sosial dia. Dan dia tuh nanti goals-nya itu ke Miss World. Nah kalau Putri Indonesia itu yang punya produk kecantikan Mustika Ratu, dan itu nanti goals-nya ke Miss Universe gitu kalau Putri Indonesia. Dan dia lebih ke negara banget sih ya, jadi kayak menteri-menteri, terus juga menteri-menteri, terus sama presiden ya, biasanya lebih mengenal Putri Indonesia gitu, kayak gitu. Jadi Putri Indonesia lebih di bawah pemerintah kali ya, seperti itu. Nok itu mewakili Provinsi Maluku karena Miss Stella juga ada turunan Maluku walaupun nggak terlalu banyak. Terus berhasil mendapatkan predikat Putri Indonesia terfavorit Kepulauan Indonesia Timur. Terus juga setelah dari Putri Indonesia, Miss Stella lanjut ke New Zealand. Waktu itu terpilih untuk mewakili Indonesia di ajang Pacifica Exposition. Jadi itu kayak negara-negara Pasifik seluruh dunia, tempatnya di New Zealand. Kita ada pertukaran budaya kayak gitu. Lanjut ke Brunei Darussalam, itu juga sama gitu. Seperti itu, jadi beberapa prestasinya. Nah, terus apa sih Miss Beauty Pageant? Tadi sebenarnya bukan pageant beauty, tapi beauty pageant. Beauty pageant itu kontes kecantikan. Jadi kontes kecantikan yang meliputi brain, beauty, and behavior. Jadi bukan hanya sekedar cantik, tapi itu diseleksi perempuan yang memiliki kemampuan, skill, baik secara akademis maupun non-akademis lah ibaratkan ya. Kemampuan, knowledge-nya banyak. Terus beauty, tandanya dia juga cantik, memiliki ibaratkan dia itu menarik gitu, tampilannya menarik. Jadi kan udah cantik, menarik, terus juga pengetahuannya banyak dan behaviornya, karakternya juga bagus. Jadi jatuhnya kayak komplit lah mencari definisi perempuan yang sempurna seperti itu. Nah, example-nya ini ada Putri Indonesia, terus Miss Indonesia, terus ada banyak lagi beberapa ajang-ajang lagi, tapi emang yang besarnya di Indonesia adalah Putri Indonesia dan Miss Indonesia. Miss Universe itu juga beauty pageant, seperti itu. Nah, banyak banget orang tuh yang berkembang dari beauty pageant. Jadi kalau kalian lihat artis-artis kayak Nadine Chandrawinata, terus yang jadi juru bicara COVID sekarang juga tuh Dr. Reisha dan segala macam, itu semua mereka berawal dari beauty pageant. Mereka berawal dari Putri Indonesia, seperti itu. Nah, dari pengalaman mengikuti beauty pageant, otomatis itu udah pasti harus jadi role model, karena kita kan definisi dicari nih perempuan yang cantik, terus juga memiliki kemampuan, dan pasti kan punya kayak daya tarik lah seperti itu ya, dan otomatis kita menjadi role model tuh kayak jadi contoh bagi lingkungan, influencer, public figure seperti itu. Nah, sehingga memiliki dampak positif bagi lingkungan
Nah, itu otomatis dari beauty pageant itu misalnya jadinya bisa dipanggil di beberapa kayak perusahaan atau kampus untuk memberikan motivasi. Karena perjalanan hidup juga kali ya. Mungkin misalnya tuh kalau kalian, ini sedikit cerita, dulu tuh misalnya itu benar-benar nggak pernah bermimpi untuk menjadi seorang putri atau miss gitu. Dulu tuh misalnya nggak banget deh dulu. Nggak sekolah juga di tempat yang biasa aja, di negeri. Terus dari keluarga yang kurang dari kata bahagia banget lah ya, intinya dari kurang mampu, terus semua serba negeri, terus keuangan juga terbatas, boro-boro punya cita-cita menjadi putri Indonesia gitu. Kuliah aja udah syukur banget pada saat itu. Jadi kayak mikirnya tuh kuliah paling nanti kerja di PT, kayak gitu-gitu. Dulu tuh kayak gitu. Jadi nggak pernah bermimpi sampai di titik ini. Jadi karena perjalanannya itu cukup berat gitu ya. Nah, kayak impossible lah seorang Stella menjadi seorang putri Indonesia atau terjun dunia seperti ini tuh impossible karena orang kampung, orang ya biasa aja. Jadi karena background yang biasa aja itu menjadi sampai titik ini, jadi membuat orang tuh kayak mungkin sarana yang Tuhan berikan juga supaya kita jadi saluran berkat. Jadi kadang diundang untuk menjadi motivator supaya memotivasi anak-anak zaman sekarang nih, gitu. Jangan minder, kamu kan dari keluarga yang oke, prestasinya banyak, sekolahnya penabur bagus, ya pasti harus berani bermimpi. Misal aja yang ibaratkan dulu sekolahnya biasa-biasa aja, terus juga orang kampung ibaratkan gitu, bisa sampai titik ini, apalagi kalian gitu. Seperti itu. Nah, terus next Mister. Maaf. Nah, jadi waktu itu karena power menjadi seorang putri Indonesia di lingkungan, jadi misalnya agak sedikit ketika kita mau bawa perubahan, kita tuh jangan jadi orang yang biasa aja. Jadi kita harus punya, ya tadi punya title, punya power lah gitu ya. Jadi di sini misalnya membuat suatu organisasi juga, organisasi sosial, kumpulan daripada pengusaha-pengusaha muda untuk buat organisasi sosial untuk membantu sekitar. Orang yang terdampak COVID, orang yang nggak punya uang dan segala macam, keadaan yang susah itu kita bantu. Jadi selain sibuk menjadi seorang guru, misalkan mengajar di Penabur dan di beberapa sekolah, beberapa kampus, misalnya juga aktif di kegiatan sosial yang misalnya buat sendiri. Ini kumpulan dari orang-orang yang pada punya usaha, kita patungan untuk membantu orang-orang susah. Seperti itu, orang-orang membutuhkan. Next. Nah, selain menjadi, kan tadi kan misalnya jelasin, misalnya jadi guru penabur, guru tari, terus public speaker, dan sekarang misalnya terjun di dunia entrepreneur. Jadi ketika kalian menjadi public figure atau influencer atau kalian mengikuti kayak kontes-kontes kecantikan, itu otomatis ya jalan kalian untuk mencapai karir tuh agak sedikit dipermudah gitu karena background kalian gitu. Nah, sekarang misalnya terjun di dunia usaha, di dunia bisnis entrepreneur. Nah, di sini misalnya bisnisnya yaitu selain menjadi guru, misalnya juga memberikan contoh kepada anak-anak di dunia entrepreneur. Di sini misalnya buka satu usaha One Stop Entertainment yang di dalamnya itu yaitu namanya Stella Project dan Wah Ini Studio. Di dalamnya itu ada cafe, ada studio tari, dan studio tari itu selain tari tradisional, modern, ada modeling juga, ada Muay Thai, ada Zumba, ada yoga, gitu kan. Terus lantai 3-nya studio foto, gitu. Kayak gitu. Jadi kayak buat orang-orang untuk membuat konten, creative space seperti itu. Oke, next, Mister. Nah, jadi tadi yang misalnya jelasin. Nah, ini misalnya terjun di dunia usaha setelah menjadi seorang putri. Misalnya terjun di dunia usaha, di dalamnya itu ada cafe, studio tari, Muay Thai, modeling, Zumba, yoga, studio foto, dan creative space. Jadi kan sekarang kan zamannya kita tuh membuat konten-konten menarik ya, karena sekarang kan zamannya digital, sosial media. Jadi misalnya melihat peluang bisnisnya itu adalah kita membuat tempat yang Instagramable, terus membuat orang bisa berkreativitas, bisa belajar,
pendidikan, tapi semuanya mereka tidak usah keluar dari gedung itu. Jadi kalau makan tinggal makan di situ, kalau mau belajar tari di situ, mau Muay Thai di situ, mau Zumba di situ, mau modeling di situ. Dan pas banget Mistela karena modeling juga, jadi apa salahnya ilmunya dituangkan juga di kelas itu gitu. Jadi di situ buat teman-teman yang mau ikutan Putri Indonesia, Miss Indonesia, Abang None, itu belajarnya di situ gitu. Jadi nanti Mistela ngasih tips-tipsnya lah di situ. Dan juga ada studio foto, jadi linear gitu. Jadi kalau mereka mau photoshoot langsung di studio foto tematik seperti itu. Next. Nah ini kafenya kita emang membawa apa ya, minimalis, terus budaya-budaya Jakarta dibawa ke Cikarang supaya lebih kekinian lah Cikarang gitu. Oke, next. Nah ini studio tarinya. Di sini Mistela juga mengajar. Jadi ini tempat bisnis sekaligus pelayanan juga. Di sini Mistela ngajarin tari tradisional, modern, K-pop, semua beberapa jenis tari. Nah ini murid-muridnya. Dan ini Stella Project adalah ya apa-apa. Ini studio tari. Next. Nah ini Stella Project itu jadi ini akunnya Miss Stella juga. Jadi ini kayak kumpulan dari karya-karya. Jadi murid-murid khususnya di tari di sini gitu. Jadi kita ada beberapa kali dipakai oleh Kementerian Pariwisata juga untuk nari. Terus beberapa event lainnya seperti itu. Jadi ini kayak konten tari. Nah ini studionya bisa buat pakai yoga, Zumba, dan yang lain-lain. Next. Nah ini sekolah modelingnya Miss Stella bangun ya di sanggarnya Miss tadi, tempat usahanya namanya Wah Ini Studio. Ada 3 lantai. Lantai 1 kafe, lantai 2 studio tari, modeling dan lain-lain, lantai 3 studio foto. Dan ini produk dari Stella Beauty Camp. Tadi beauty pageant, orang-orang yang mau masuk ke beauty pageant, mereka belajarnya di Miss Stella. Dan ini mereka belajar tentang catwalk, public speaking, kelas kepribadian, beauty class, grooming, personal branding, bagaimana cara mereka memiliki personal branding yang baik, photoshoot, video shoot, dan juga ada kelas actingnya, karena nanti ada beberapa kayak ikut film pendek seperti itu. Jadi ini semua rata-rata muridnya Miss Stella juga yang terjun. Jadi Miss Stella kan ngajar SMA juga gitu kan, ada di Penabur Jawa BK, ada di mana. Nah itu murid-murid Miss Stella semua yang pada tertarik di dunia modeling, mereka ikut kelas ini. Seperti itu. Oke, nah ini studio fotonya contohnya kayak bohemian, terus tematik kayak gini. Jadi kalau dibilang perjalanan karir, dari yang nol besar, terus ikutan ajang-ajang, sampai akhirnya menjadi guru penabur, terus jadi pembicara di mana-mana, sampai sekarang terjun di dunia entrepreneur. Seperti itu, dan dunia sosial. Jadi segitu mungkin gambaran kalau ditanya apa sih Miss Stella, apa yang bisa lakukan, dan beberapa kayak misalnya prestasi atau apa yang sudah dijalani, ya itu tadi. Seperti itu sih. Kayak gitu. Jadi segitu mungkin pemaparannya dari saya. Nanti mungkin boleh ditayangin videonya ya. Oke ya, boleh ditayangin videonya dulu. Oke, bentar ya Miss ya, saya dulu. Oke. Sip. Lagi ini ya, gangguan.
Nah, ini sedikit gambaran perjalanan dari Abang None, dari Abang Po. Nah, ini dari Abang Po, itu yang juara 1 Abang Po di tingkat. Sempat diskusi ringan lah bersama Bapak. Jadi Miss Stella juga dulu nggak pernah nyangka kalau misalnya bisa sampai diundang sama Pak Jokowi. Terus di situ juga Miss Stella diberikan kesempatan untuk menyampaikan beberapa poin-poin penting kepada Bapak. Dan apa ya, emang besar banget sih anak-anak kalau misal kalian mau terjun di dunia pageant kayak gini, khususnya jadi kayak berpengaruh aja. Jadi buat misal aja nggak pernah nyangka gitu bisa ketemu sama, misalnya bisa diundang langsung sama Pak Jokowi, diundang, terus habis itu dikasih waktu untuk ngobrol sama beliau, terus habis itu kayak diwawancara sama timnya beliau dan segala macam. Jadi kayak itu semua karena dimulai dari beauty pageant. Jadi berkarir di dunia beauty pageant. Jadi dimulainya dari situ dulu. Kayak gitu sih. Jadi misalnya cuma mau kasih tahu ke kalian, cita-cita tuh nggak hanya sekedar menjadi seorang dokter, nggak hanya sekedar menjadi insinyur, arsitek, dan yang lain-lain. Tapi ketika kalian terjun di dunia seni, terus kalian terjun di dunia beauty pageant, itu juga nggak kalah menarik gitu. Misalnya dulu merasa minder gitu, misalnya masuk jurusan seni, terus misalnya ikutan ajang-ajang gitu. Kan normalnya kan gitu kan, kita kan pilih kedokteran, terus hubungan internasional, atau apapun itu kan fakultas-fakultas yang menurut kita keren gitu. Kayaknya seni tuh nggak masuk hitungan lah gitu kayak kesannya. Tapi ternyata
ada loh yang di non akademis gitu, tapi itu juga bisa membuat kita jadi seseorang yang oke. Makanya di sini misalnya lagi membuka mindset anak-anak penabur untuk kok kamu nilai matematika, misal kamu ngerasa kamu aduh saya kayak nggak berbakat di akademis, terus kayak aduh saya minder miss, saya nggak berhasil, atau saya pengennya jadi dokter, ibu saya pengennya saya jadi dokter, tapi ternyata Tuhan jalannya nggak di situ. Ya kalian bisa coba di non akademis seperti yang Miss Stella lakuin sekarang gitu. Seperti itu. Toh juga teman Miss Stella jadi dokter sekarang kalau diruntut-runtut gajinya sama-sama aja. Terus kayak misalnya bisa dapat pengalaman keluar negeri, bisa ketemu dengan presiden langsung. Belum tentu kalau hanya sekedar menjadi seorang dokter, belum tentu kan bisa punya waktu khusus dengan Bapak Presiden, terus bisa membawa nama Indonesia, kayak gitu. Jadi hargai semua bidang gitu. Hargai semua skill yang Tuhan kasih ke kalian dan kembangkan itu dengan maksimal. Kayak gitu sih paling dari saya. Itu Mister. Oke. Terima kasih Miss Stella. Yuk, nih Ya. kita bisa tanya jawab aja ya, Miss ya. Ya, oke, yuk mari adik-adik semuanya. Boleh nih ditanya nih Miss nih, kebetulan nih Miss nih banyak karirnya nih ya. Pengalamannya luar biasa nih ya. Yuk mari silakan. Kalau Misternya nanya, Misternya bingung nanya apa ya soalnya mengenai beauty ya. Okay. Boleh apa aja, Mister, boleh ditanya. Oke, yuk mari yuk. Silakan. Ya ada yang mau nanya mumpung lagi ini jarang-jarang kan. Ayo, mungkin. Siapa namanya? Shira. Oh ya, Shira. Oke, nanya apa Shira? Kenapa Miss tiba-tiba pengen tertarik masuk beauty pageant? Kenapa tiba-tiba ya? Oke, thank you. Ini langsung jawab aja kali ya? Langsung jawab? Ya, langsung Oke, saja. langsung jawab. Ya. Oke, kalau boleh ditanya kenapa Miss Stella tertarik dunia beauty pageant, iya sih waktu itu sebenarnya Miss Stella nggak percaya diri banget. Jadi dulu tuh Miss Stella kalau ngomong di depan umum itu gemetarannya minta ampun. Terus minder banget, orangnya minder banget. Karena kan kayak dulu kan tinggalnya kayak di kampung, terus kayak biasa-biasa aja, jadi gak pernah kepikiran. Nah, karena mungkin hidupnya biasa-biasa aja, terus misalnya kayak pengen di dalam diri misalnya tuh pengen membuktikan kepada orang-orang bahwa misalnya ini ciptaan Tuhan yang berharga lah, intinya apa nih yang bisa misalnya lakuin untuk membawa perubahan. Karena misalnya kan tipikalnya kayak nggak bisa diem aja gitu kalau di suatu lingkungan. Jadi kalau lingkungan yang kurang beres, lingkungannya kurang tuh misalnya tuh pasti gatel pengen bawa perubahan apa nih gitu, pengen membantu apa nih. Nah kan kalau kita cuma jadi orang biasa, seorang Stella yang biasa-biasa aja gitu, misalnya kerja di PT doang, siapa sih yang mau ngedengerin misalnya ngomong gitu. Terus jadi misalnya butuh title itu untuk membawa perubahan. Nah selebihnya itu yang paling utama banget sih tujuannya buat pelayanan sih, karena misalnya ngerasa kehidupan misalnya kan biasa-biasa aja gitu, kayak ngerasa dulu pernah minder banget, pernah ngerasa nggak percaya diri dari lingkungan keluarga yang sangat yang ya ibaratkan bukan dari kelebihan ya, banyak kekurangannya juga, orang kampung. Bisa nggak sih punya mimpi kayak gini, pengen lihat gitu seberapa jauh Tuhan mengangkat gitu. Jadi ternyata puji Tuhan bukain, karena motivasi itu ternyata jalannya lancar. Jadi sekarang misalnya jadi buat pelayanan, jadi kadang ke daerah-daerah dengan title Putri Indonesia membawa kesaksian seperti ini, jadinya orang-orang ya puji Tuhan terberkati gitu, merasa diberkati karena itu. Jadi tujuan utamanya sih itu sih untuk pembuktian diri aja, supaya punya keunggulan ya, nilai plus lah intinya kayak gitu sih. Awalnya seperti itu buat pelayanan sih intinya, kayak buat pelayanan, terus mau ngebuktiin walaupun dari keluarga yang biasa-biasa aja, banyak kekurangannya tapi punya ini. Gitu sih, itu sih awalnya itu. Gitu sih, Ra. Oke, thank you, Miss. Ada lagi mungkin? Miss, aku mau tanya. Oke, boleh. Kan kalau misalnya Putri Indonesia itu kan punya behavior yang unik kan, maksudnya kayak biasanya cara ngomongnya apa, gimana cara Miss persiapin itu, padahal tuh dari awalnya kan Miss nggak ada basic beauty pageant gitu kan, gimana cara Miss siapin itu? Behavior karakter unik ya, bagaimana cara ininya. Kalau dibilang preparationnya itu misalnya sebenarnya
udah prepare dari tingkat daerah. Makanya tadi kan di dalam video itu misalnya udah dari Abang None ya, Abang Po. Jadi ya dari Abang Empo sampai tingkat provinsi itu sebenarnya udah kebentuk karakter untuk menjadi seorang putrinya gitu. Karena kan di situ kita belajar kayak sopan santun, terus beretika, apa sih namanya, manner tuh kayak kan tiba-tiba kayak misalnya juga kan kadang kan beberapa kali kayak ke beberapa negara nari itu kan kadang makan sama menteri ya, misalnya kadang kita satu meja sama Pak Menteri gitu. Nah itu gimana caranya kita membawakan diri kita tuh supaya bisa masuk ke Pak Menteri, terus Pak Menteri juga ngeliat kita kayak oh ini anak sopan, terus nggak sembarangan dan yang lain-lain. Jadi learning by doing aja. Jadi karena kayak mungkin dari rencana Tuhan juga. Jadi dari daerah, terus misalnya juga masuk jurusan seni, di situ misalnya berpeluang untuk keluar negeri, bawa nama Indonesia. Nah di situ kita dibentuklah tuh sopan santunnya, mannernya, karena kan sewaktu-waktu Pak Menteri manggil, sewaktu-waktu kayak gimana, nah kayak gitu. Nah terus yang paling pentingnya untuk ngebentuk itu, sebenarnya kalau Putri Indonesia tuh, kalau orang pinter tuh gudangnya ya, di Putri Indonesia tuh kalau kamu cari orang pinter tuh banyak banget orang pinter, terus orang cantik itu banyak banget. Cuman yang paling dicarinya adalah sesuatu yang berbeda. Nah, bedanya itu misalnya waktu ikutan Putri Indonesia itu kayak tulus aja. Jadi nggak terlalu ambisius karena rata-rata semua kan pada ambisi ya. Jadi apa aja dihalalin gitu, kayaknya bener-bener kayak usaha banget. Nah, misalnya tuh lebih ke berserah ke Tuhan, terus dekat sama Tuhan. Jadi ketika dekat sama Tuhan, itu tuh kadang ada aja pembawaan kita tuh yang orang kalau ngeliat kita tuh tenang, adem, terus sopan, gak terlalu tergesa-gesa, kayak gitu. Terus kayak ada pertanyaan-pertanyaan yang susah, terus bisa jawab. Karena kayak kalau kita dekat sama Tuhan, kadang Tuhan kasih hikmat aja gitu gimana cara kita jawab. Dan jawabnya juga nggak yang kayak, kalau Putri Indonesia lain kan jawabnya pakai kemampuan ya, pakai pengetahuan dunia seperti apa. Kadang misalnya juga jawabnya diselipin dengan apa yang ada di Alkitab juga. Jadi kadang tuh juri kayak mikir, kok ini anak jawab tapi kok beda gitu kan. Terus kayak kan di Putri Indonesia tuh ada advokasi namanya. Advokasi tuh kayak kita disuruh buat program sosial yang benar-benar kita direct gitu. Jadi nggak dadakan. Nah rata-rata ikutan Putri Indonesia tuh pada buat program sosial itu dadakan. Jadi kayak cuman formalitas dan segala macam gitu. Kalau misalnya kan karena emang dulunya udah punya program sosial, jadi kayak dari program sosialnya juga yang anti mainstream. Kan biasanya kan kok panti asuhan udah sering gitu ya. Tapi di situ misalnya bawain advokasinya, program sosialnya itu misalnya merawat orang-orang yang gangguan jiwa. Jadi orang-orang yang pada kekurangan, kayak orang-orang yang gangguan jiwa yang ada di jalanan, yang nggak pakai baju, kadang sering lihat kan kayak gitu-gitu. Nah di situ itu misalnya ngerawat mereka, terus dilatih untuk supaya bisa normal kembali lah seperti itu. Jadi di situ keistimewaannya gitu. Itu mempersiapkannya itu sih. Jadi kayak kalau kalian mau ikut suatu ajang, itu jangan lupa untuk libatkan Tuhan, karena kadang Tuhan suka kasih hikmat aja apa gitu. Karena kalau di Putri Indonesia tuh udah pasti cantik-cantik, baik-baik itu udah pasti. Itu tempatnya kumpulan cewek-cewek sempurna emang ada di situ. Tapi yang membedakannya itu adalah ketika kita lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kadang pembawaannya beda ya gitu. Orangnya jadi lebih tenang. Sedangkan kan Putri Indonesia tuh harus tenang, harus bijak, terus juga program-program yang dibawakan anti mainstream. Itu sih sesuatu yang berbeda daripada finalis yang lain. Itu sih yang finalis rasakan waktu itu sama Miss Nela. Mereka mengatakan, oh iya program sosial kamu kayak beda sendiri. Oh iya kamu kok kalau jawab pertanyaan suka beda sendiri gitu. Sama-sama benar tapi beda gitu. Kayak gitu sih. Paling itu sih. Tadi siapa yang nanya? Oh, Joanna. Oke, Joanna. Gimana Joanna? Kira-kira tadi jawabannya Miss Stella oke apa cukup jelas? Hah? Jelas. Cukup jelas. Oke. Kamu mau ikutan Putri Indonesia emang?
Enggak. Dimulai dari Abang None dulu nggak apa-apa. Dari Abang None dulu, baru ke Putri Indonesia gitu. Dari hal-hal kecil dulu. Jangan langsung ke Putri Indonesia, karena kalau Putri Indonesia tuh berat banget sih saingannya gitu. Jadi sebelum Putri Indonesia, mendingan kamu ikutan dulu yang tingkat daerah, baru provinsi, baru ke sana. Jangan langsung. Oke, itu sih dari Miss Stella. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Miss mau nanya. Siapa nih? Nyoman? Ya, berarti. Ini Orang kan Bali. Miss bilang Ya? kalau di Indonesia itu kan connect-nya ke Miss Universe. Miss nggak ada rencana buat lanjut gitu? Lanjut ke Miss Universe. Ya nggak bisa. Jadi pemenangnya waktu zamannya Miss Stella, pemenangnya itu juara satunya ada namanya Frederica. Nah, Frederica ini dari DKI Jakarta ya, dia blasteran juga, dia pemenangnya, jadi dia waktu itu yang ke Miss Universe. Miss Stella waktu itu dapat predikat favorit gitu. Nah, ini sesuatu yang kalian mesti tahu juga ya, anak-anak. Ketika kita mengikuti ajang, kita harus benar-benar nothing tulus, karena ajang beauty pageant itu nggak bisa diukur nih. Kalau kalian lomba matematika itu bisa diukur ya. Misalnya kalian bisa jawab, itu kalian bisa menang. Ya. Tapi kalau di Putri Indonesia, kalian mau sepintar apapun, secantik apapun, belum tentu kalian bisa menang. Gitu. Jadi ada hal lain yang memang itu nggak bisa diprediksi gitu. Mungkin dilihatnya nggak dari sekedar kematangan dari secara pengetahuan aja, pengalaman, tapi juga kematangan yang lain-lainnya gitu. Karena untuk terjun di dunia Miss Universe, apalagi Miss Universe tuh butuh modal yang banyak, otomatis dicari terkadang mereka yang memang mampu di situ gitu. Jadi selain cantik, pinter, tapi itu juga disaring lagi yang memang dia juga bagus di segala bidangnya gitu. Jadi kalian harus nothing tulus. Jadi kalau mau terjun di dunia kayak gini, di ini tuh kan kalian sering ikutan pasti olimpiade. Itu kan hal-hal yang pasti ya, ilmu pasti yang kalau kita jawab benar itu pasti kita menang. Tapi kalau Putri Indonesia mau kamu jawab benar, mau kamu bagus, itu belum nggak jadi jaminan kamu juga menang gitu. Jadi ada hal-hal lain seperti itu. Dan misalnya sudah sampai di favorit, dan kalau favorit ya nggak bisa ke Miss Universe gitu. Yang ke Miss Universe temannya Miss Stella yang namanya Frederica pada saat itu. Gitu. Berarti Miss, kalau misalnya dari Abang None itu kan kata Miss kan dari Abang None terus ke Putri Indonesia. Berarti itu juga cuma juara satunya dong yang bisa? Iya, juara satunya. Jadi sebenarnya sih apa ya? Kan kalau Miss Stella karena juara satu di daerah, terus ke provinsi, jadi direkomendasiin. Tapi belum tentu juga yang menang juara satu di daerah juga bisa ke Putri Indonesia, belum tentu juga. Jadi Putri Indonesia tuh kriterianya yang penting ya. Kriteria yang pertama yang dicari itu adalah, pertama fisik. Putri Indonesia tuh menekankan fisik karena memang dia produk kecantikan. Karena dia itu punya Mustika Ratu. Kalian tahu kan kayak yang memproduksi minyak zaitun, kayak gitu-gitu. Nah itu mereka, Putri Indonesia. Nah, karena dia produk kecantikan, jadi kunci utamanya adalah fisik cantik. Pertama, dia harus tinggi, langsing. Tinggi, kurus, semampai, rambutnya bagus, terus kulitnya bagus, semuanya dulu, dari fisik dulu. Nah, ketika fisik itu udah oke, ya, baru dia masuk ke skill, kemampuan bicara. Jadi kayak pengetahuan dan yang lain-lain. Baru ke behavior. Jadi kalau Putri Indonesia seperti itu kriterianya. Jadi yang menang juara satu Abang None kan juga belum tentu. Kalau dia tingginya nggak cukup pun nggak bisa masuk. Gitu. Jadi memang ditekankan harus tinggi badannya di atas 170. Minimal 170. Kalau mau ikutan Putri Indonesia, tinggi badan minimal 170, terus berat badannya harus benar-benar kurus, ukuran bajunya harus S, terus nggak boleh cabi. Jadi kita emang harus tirus gitu, harus tirus, terus kulit dan yang lain-lainnya. Jadi pokoknya physically oke. Terus setelah itu baru kemampuan public speaking. Jadi kita kayak ngomong, terus banyak pengetahuannya, terus banyak bakatnya, dan baru terus dilihat juga behaviornya, sopan santunnya, tata keramanya.
Dan juga pastinya link ya, link di baliknya ini kayak misalnya linknya ada bupati, misalnya ada DPR, menteri gitu. Mereka tuh lihat dari situ juga gitu. Tapi nggak punya link pun, yang penting kalian cantik, terus punya kemampuan, itu bisa masuk sih, finalis juga bisa gitu. Kayak gitu. Bukan berarti Putri Indonesia tuh mengotak-ngotakan perempuan, enggak sih. Sebenarnya itu memotivasi kita untuk merawat badan sih, tujuan utamanya itu. Karena kan Putri Indonesia produk kecantikan, jadi kita sebagai perempuan harus merawat badan kita supaya bagus, langsing, dan segala macam gitu. Karena kan nantinya jadi brand ambassador. Kan Mistela kan dikontrak sama Mustika Ratu 2 tahun, berarti Mistela harus mempromosikan Mustika Ratu terus dan memakai produk-produk Mustika Ratu. Kayak gitu. Oke. Kalau kalian tingginya sekarang ada yang 170-an, terus ditinggiin badannya, terus diet, dijaga badannya, bisa ikutan Putri Indonesia. Kayak gitu sih. Oke, ada lagi mungkin yang mau bertanya? Kak. Apa? Miss. Siapa nih? Kalau Stefani. Ya, Stefani, oke. Kalau misalnya mau ikutan gitu harus sudah punya background gitu atau talent dulu ya. Kan waktu itu yang yang bantu-bantu orang itu, atau harus punya, atau kakak waktu itu nari gitu harus punya talent dulu gitu ya? Ya, kalau misalnya dijawab ikutan Putri Indonesia itu harus punya sesuatu dulu, ya misalnya pastikan iya. Pertama, kalian harus punya pengalaman di beauty pageant. Minimal kalian bisa minimal tadi fisik ya, fisik dulu. Jadi dari fisik, skill, kemampuan, public speaking itu udah oke. Terus kalian bisa catwalk, bisa punya personal branding bagus. Jadi kan misalnya kan pengalamannya mengikuti ajang-ajang daerah dulu ya. Ajang-ajang daerah dulu, jadi itu dijadiin pengalaman. Kalau misalnya kalian nggak tertarik ikut ajang daerah, ya kalian harus kayak sekolah gitu. Jadi ada sekarang namanya beauty camp. Nah, itu sekolah kecantikan atau sekolah kepribadian. Nah, itu yang misalnya buka juga kan, makanya misalnya kan masuk ke dunia entrepreneur, misalnya buka kursus selain tari, background misalnya, tapi misalnya juga buka kursus untuk yang mereka yang berminat di Miss Indonesia, Putri Indonesia, untuk belajar di situ. Jadi di situ diajar bagaimana kalian cara duduk. Nih ya, Putri Indonesia tuh duduknya harus tegap, nggak boleh bungkuk. Terus jalannya juga harus tegap, terus di catwalk-nya bagus, membawakan diri, terus public speaking-nya bagus. Terus tadi yang dibilang harus punya advokasi itu kegiatan sosial. Jadi kita tuh diarahkan nggak hanya sekedar cantik, pintar, tapi kita juga memiliki hati yang baik. Nah, makanya kita aktif di kegiatan sosial. Misalnya ada temannya Mistela aktif untuk di anak-anak yang terkena AIDS, HIV/AIDS. Ada yang anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, kalau misalnya kan orang-orang yang gangguan jiwa seperti itu. Jadi di situ kita aktif di kegiatan sosial itu juga dapat nilai plus. Jadi memang harus persiapan, harus ada pengalaman. Nggak bisa kalian tuh buta, misal kayak nggak ngerti apa-apa, terus kalian terjun ke Putri Indonesia, itu udah otomatis nggak bakalan lolos. Karena saingannya Putri Indonesia tuh berat banget. Itu yang ikutan Putri Indonesia itu juga artis-artis, kok kalian mau tahu, yang sekarang ini juga kan yang menang juara 3-nya itu juga pemain film kan, gitu. Rata-rata pemain film dan segala macam. Jadi memang pengalaman penting. Kalau kamu berminat, kamu bisa belajar dari tingkat daerah dulu, atau kalian belajar di beauty camp kayak tadi, ikutan kelas modeling, kelas kepribadian. Nah, ketika ilmunya sudah masuk ke kalian, terus kalian jaga badan kalian, fisik kalian mumpuni, tadi seperti yang misalnya jelasin, minimal 170, terus cantik dan yang lain-lain, berwawasan luas. Abis itu kalian juga harus punya prestasi di luar dari sekolah. Jadi misalnya kayak kalian pernah juara apa, pernah ikut kegiatan apa di beberapa negara apa. Terus selain itu, tadi harus punya advokasi, kegiatan sosial yang menarik gitu. Miss, tapi saya nggak punya prestasi apa-apa. Nggak apa-apa sih, yang penting tadi fisiknya oke, terus kamu bisa catwalk, bisa ngomong bagus, di foto bagus, terus punya kegiatan sosial bagus juga nggak apa-apa.
Itu sih, harus. Kalau kosong banget nggak bisa ikutan Putri Indonesia. Gitu. Kak, kalau misalnya pendek berarti nggak bisa ya? Kalau emang tingginya berapa kira-kira? 161. Kamu kan masih SMA, masih bisa tinggi lagi tuh. Oh. 169 masih bisa kayaknya. 168, 69 masih bisa. Itu bisa di Miss Indonesia. Kalau Putri Indonesia 170-an. Kalau Miss Indonesia masih bisa. Kalau Miss Indonesia 167, 66 kamu masih bisa ikutan Miss Indonesia. Oke. Miss Indonesia juga bagus kok. Kamu nanti paling kalau kamu jago ngomong, jago jadi pembicara, jago ngomong, kamu bisa jadi presenter di sana. Presenter silet, intens, yang kayak gitu-gitu tuh. Kalau udah lolos dari Miss Indonesia, biasanya dia diajakin buat jadi presenter seperti itu. Bisa ikutan Miss Indonesia. Yang penting sekarang sih jaga badan, terus aktif di kegiatan sosial. Selain aktif di kegiatan sosial, kamu juga aktif berprestasi juga di luar, sama sekolah tadi, sekolah PT Camp. Jadi kamu diajarin tuh kompetisi itu nggak semudah itu. Nggak kayak kamu ikutan olimpiade atau lomba dance atau lomba puisi, nggak kayak gitu. Itu tuh lomba yang benar-benar nggak bisa kita prediksi secara pasti ya. Jadi kita harus banyak persiapan gitu. Persiapannya banyak dari fisik, kemampuan, bakat juga harus punya bakat. Nah kalau Miss Indonesia paling menekankan bakat. Jadi nggak bisa tuh kita kayak cuman unjuk bakatnya cuman ngomong, itu nggak bisa. Rata-rata tuh mereka komen pianonya bagus, narinya bagus. Nah itu karena kayak dicari perempuan yang definisi perempuan sempurna kan, karena mau dijadiin contoh kan. Jadi emang dicari yang punya bakat baik dan yang lain-lain. Tapi misalnya ngomong kayak gini bukan bikin buat kalian minder ya, tapi justru membuat kalian jadi terbuka untuk bisa jadi seperti itu. Karena SMA juga misalnya masih pendek, SMA tuh misalnya tingginya 165 waktu SMA. Terus ikutan paskib jadi tinggi gitu. Waktu itu berenang sama skipping. Kalau mau tinggi skipping. Berenang. Kayak gitu sih. Coba dulu Miss Indonesia aja dulu. Atau kamu coba dulu aja Bang None. Atau nanti duta kampus kalau kamu udah masuk kuliah. Atau di Penabur ada putra-putri sekolah nggak? Itu dulu aja. Dari situ dulu aja. Putri Indonesia nanti kalau kamu udah mau lulus kuliah, baru tuh ikutan Putri Indonesia. Karena nyita waktu banget juga. Gitu. Dan lawannya banyak kalau Putri Indonesia. Oke? Oke, Miss. Makasih. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Miss. Siapa nih? Boleh nanya? Iya, boleh. Kayak pas kontes-kontes gitu, ada pengalaman buruk yang pernah ini nggak? Miss teralami. Iya. Momen buruk. Momen buruk. Pernah. Waktu itu gaunnya dituker. Misalnya jadi ke sleo pas catwalk. Itu malu banget nggak sih ditonton oleh banyak orang? Itu benar-benar kayak misalnya aja sampai detik ini kayak nggak mau ngelihat video itu karena kayak malu banget. Jadi itulah kompetisi itu tuh makanya misalnya bilang ini tuh kuat-kuatan mental sih. Mentalnya harus kuat. Terkadang ada aja yang iseng nuker gaun kita gitu. Jadi pada saat misalnya tuh fittingnya nggak pakai gaun itu, tapi ternyata misalnya dikasih gaun itu, gaunnya tuh kepanjangan, jadi otomatis misalnya nggak bisa jalan. Jadi kalau jalan itu pasti bahan bawahnya tuh selalu kayak keinjek kaki gitu kan. Dan itu nggak boleh diangkat karena kita kalau catwalk nggak boleh yang bajunya diangkat terus-terusan gitu. Dan akhirnya misalnya pernah agak sedikit kesleo ya di panggung. Itu sih momen buruknya itu. Tapi dari semua ajang kompetisi nggak banyak sih buruknya gitu. Banyak pengalaman yang didapat. Seandainya persaingannya ketat pun, misalnya jadi kayak kelatih mentalnya untuk sabar, untuk ikhlas, untuk lapang dada gitu. Terus
ketemu sama orang-orang baru. Itu misalnya jadi kayak ketemu sama ponakannya Pak Menteri. Misal kadang tuh yang ikut-ikutan kayak gitu kan, misalnya anak yang punya hotel mana, anak yang punya, jadi kayak kita kok nggak tiba-tiba linknya jadi banyak aja gitu. Linknya jadi kayak misalnya sekarang kalau ke Korea, misal tiba-tiba ke Korea. Nah itu teman-teman misalnya banyak yang di Korea yang dulu pernah ikutan ajang Miss Asia, jadi kadang difasilitasin sama dia gitu. Kadang misalnya dapat voucher karena bapaknya punya klinik kecantikan, kadang dikasih voucher sama dia. Jadi pergaulannya luas ya gitu. Misalnya juga kenal sama, kayak misalnya contoh nih, misalnya di Bekasi ini, misalnya kenal dekat sama Pak Bupati, kenal dekat sama Ketua DPR, kenal dekat sama yang lain, karena dari situ, dari menjadi seorang putri, menjadi seorang itu kan kita jadi banyak link ya, relasi gitu. Teman-teman yang kayak misalnya tiba-tiba nggak tahu nih mau nginep di mana, terus ternyata ada teman Miss yang punya hotel mana kayak gitu. Jadi linknya banyak gitu. Terus ternyata misalnya baru udah tahu tuh, oh iya ya, dia karakternya gini, oh ini orang karakternya gini, oh ini dia udah kaya raya tapi hidupnya kayaknya masih nggak bahagia banget. Ternyata kaya itu bukan jadi patokan hidup bahagia. Jadi waktu itu misalkan mikir kalau orang punya segalanya itu pasti bahagia, tapi ternyata banyak teman-teman misalnya yang di lingkungan itu dia punya segalanya tapi ternyata dia nggak terlalu bahagia juga, seperti itu. Jadi banyak pengalaman dan pelajaran hidup deh yang kalian dapat. Kalau dibilang buruk sama baiknya, lebih banyak baiknya sih. Buruknya cuma tadi aja kecelakaan, ada yang iseng nuker baju terus tiba-tiba misalnya kesleo kayak gitu sih. Ya malu sih, tapi ya udah, tapi lebih banyak beruntungnya juga. Orang nggak inget-ingetnya, paling inget pas nonton ya ketawa gitu doang, gitu sih. Itu kalau kita ikhlas jalaninnya nggak bakalan ada sih hal-hal buruk, pasti positif aja yang kita dapat gitu. Next, ada lagi. Ini mumpung kita lagi lagi ngobrol dalam kayak gini ya, karena jarang-jarang loh kalian bisa ngobrol kayak begini gitu. Misalnya aja di sekolah modelingnya misalnya Bangun, misalnya belum ada deep talk seperti ini. Mereka masih belajar catwalk sama pelatih yang lain. Jadi misalnya belum ngasih tips ke mereka bagaimana masuk ke dunia pageant gitu. Paling penting masuk dunia pageant adalah mental. Itu mental paling penting. Jadi kalau kalian gampang ngedown, gampang putus asa, itu nggak bakalan bisa masuk di dunia pageant. Dunia pageant tuh cewek-cewek yang anti malu, urat malunya pada putus, terus kebal, kayak gitu. Harus kebal banget sih. Karena keras, gitu. Oke, next. Ada lagi mungkin? Ada lagi? Ada yang mau tanya-nanya lagi? Mumpung mistelanya ada. Jarang-jarang loh. Kalian nanti kalau mau nanya-nanya lebih lanjut, kalian bisa follow di Instagram Mistela di @StellaNatalia. LS1 @StellaNatalia. Di situ kalian bisa nanya-nanya Mistela gitu. Dan kalian harus ngerasa bentar. Mistela chat aja di sini. Biar kalian nanti bisa Instagramnya di @StellaNatalia. Natalia. Nah, tuh. Oke. Nah, itu ya, tadi misalnya sudah ada ya di chatnya ya. Nah, itu jadi dan ini surprise banget loh penabur bisa ada acara ini. Misalnya sih applause banget buat penabur Kowis ya. Kota Wisata sudah membuat event ini karena kan penabur identik dengan akademik ya. Dengan akademik gitu. Sebenarnya cita-cita tuh nggak hanya sekedar tadi dokter, ilmuwan kayak gitu-gitu, nggak hanya sekedar itu. Nah, tapi
ketika kalian menjadi seperti Miss Stella kayak gini pun, beauty pageant itu juga karirnya kebuka gitu. Cuman emang bidangnya yang lain. Tapi tetap ini sih, kita juga harus tetap punya pengetahuan yang baik gitu. Dan bersyukurlah penabur gitu mengadakan ini, dan kebetulan orangnya juga guru penabur juga. Miss Stella juga sampai detik ini sangat bangga menjadi bagian dari penabur. Miss Stella bisa sharingin ini semua ke murid-murid Miss Stella gitu. Gak nyangka kan guru penabur ada juga loh, ya kan, yang ada di dunia seperti ini. Pasti beragam kan, pasti kayak misternya juga bisa pintar di mana, di bagian mana. Nah ini Miss Stella di bagian yang modeling dan segala macam, jadi komplit banget. Jadi kalian bangga untuk menjadi bagian dari penabur gitu. Tuh, Miss Stella aja dulu negeri berani. Kalian kalau lulusan penabur itu pasti keren banget sih kalau terjun di dunia kayak gitu. Pasti kan background-nya udah bagus tuh. Sekolah penabur. Wah, orang kan udah ininya berpikirnya penabur tuh oke gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Halo. Stella. Oke, ya. Nggak harus wanita kan yang bertanya? Iya, nggak harus wanita. Mister juga boleh nanya. Oke. Ya, kalau saya sih tertarik sama 2 pertanyaan. Tadi mau bertanya. Soal profesi guru dan profesi yang cabang yang misalnya jalani selama ini. Bagaimana sih bisa membagi waktunya? Kan kita tahu kalau guru ya notabene harus stay di tempat, di ruangan, gedung. Kalau dengan aktivitas lainnya bagaimana membagi waktunya. Lalu yang kedua, kalau melihat dari usia Miss Stella kan, kalau kelahiran 27 sekarang kelahiran 93 sekarang 27 ya usia. Nanti Desember 27, sekarang 26,5 lah. Step karir yang masih menjadi impian atau yang mau dicoba oleh Miss Stella untuk kedepannya itu apa masih ada hal yang berikutnya ingin. Kalau sekarang kan entrepreneur ya. Iya, entrepreneur. Saya di dunia bisnis sekarang. Ya, paling 2 pertanyaan itu aja sih yang Oke. Ya, Mr. Cahyo. Oke, terima kasih Mr. Cahyo. Pasti ngomong seperti ini karena tahu ya penabur tuh luar biasa padatnya. Dan kebetulan saya di penabur honorer. Jadi emang ada beberapa sekolah juga yang dipegang, tapi memang memang dominannya di penabur. Susah banget sih, Mister. Susah banget. Ini aja tadi dichatin juga kayak harus ngumpulin ini itu gitu kan. Padahal kegiatan tuh saya kadang selesai photoshoot aja bisa sampai hampir pagi gitu. Kadang kalau lagi syuting tuh selesai jam 3 malam gitu kan. Jam 3 pagi tuh baru selesai kegiatan, sedangkan jam 7-nya harus udah ngajar lagi di penabur. Itu sering saya kayak gitu, tidur cuma sejam, 2 jam jadi gitu. Jadi kayak pulang syuting terus kayak kadang rambut masih yang kayak gelombang-gelombang. Jadi kadang kalau murid lihat Miss Stella habis rambutnya karena belum sempat keramas juga gitu. Jadi kadang itu sih tantangannya gitu. Kadang emang waktunya susah juga waktu awal. Tapi sekarang karena pandemi, tapi tetap aja sih masih tetap susah juga bagi waktunya. Cuman ketika saya nyerah, saya langsung ngomong karena kan jarang ya profesi di dunia saya, di dunia entertain tuh jarang juga guru. Jadi mereka tuh kayak ngerasa, hah, kok kamu guru gitu? Kayaknya emang kenapa gitu guru masuk dunia seperti ini? Saya cuma pengen memberikan warna baru buat murid-murid, menjadi motivasi buat murid-murid supaya ada loh guru di dunia seperti ini gitu. Jadi mereka termotivasi gitu. Jadi ketika saya lelah, ingatnya itu pelayanannya itu ada murid yang harus saya jadikan. Tapi saya harus jadi contoh buat murid, ibaratkan harus jadi motivasi buat murid. Jangan sampai saya keluar dari guru. Sebenarnya kalau mau ngikutin
apa ya, pengen keluar gitu. Kayaknya sampai dibilang ngapain sih Stel gitu. Pagi-pagi kan guru kan selalu pagi kan, kita selalu pagi banget kan. Sedangkan kegiatan saya tuh selesai sampai malam, larut malam gitu. Kenapa? Karena saya mikir pekerjaan yang paling oke tuh guru kan ya Mister, kalau menurut saya ya. Kalau saya tuh mikirnya tuh seorang perempuan itu dinilai dari karakter. Dan saya rasa saya harus memilih pekerjaan yang menjaga karakter saya. Jadi yang menjaga karakter saya itu pekerjaannya guru. Saya ngerasa di situ saya belajar bertanggung jawab, belajar menjadi contoh. Saya nggak bakalan berani ngapa-ngapain, nggak mungkin dong kan. Pasti kan kalau di dunia modeling nih rambut udah diwarna-warnain atau segala macam, tapi karena saya jadi guru, saya harus tetap sopan, menjaga kearifan lokal ini gitu kan. Terus nggak boleh ke dunia-dunia yang keras gitu kan, misalnya dunia malam atau apa. Jadi guru itu menjadi border, jadi apa, satu apa batasan gitu. Saya jadinya tetap pengen berperilaku baik. Jadi nanti kalau rumah tangga pun ibaratkan karakter saya masih baik, saya bisa ngedidik anak saya, terus waktunya juga lebih banyak gitu. Kayak gitu. Dan itu sih kenapa cara memanage waktunya ya, kalau sampai detik ini sih memang masih nggak ke-manage, maksudnya masih capek ya, masih lelah banget. Kayak sekarang aja tadi saya baru tidur 2 jam doang gitu. Langsung udah seperti ini lagi, harus webinar. Terus nanti ada jam ngajar, jam 11. Jadi memanage waktunya butuh pengorbanan sih gitu. Terkadang apa yang lebih penting kayak misalnya lagi urgent nih, penabur yang diutamain, jangan entertain gitu, karena kan kita udah kontrak di penabur. Nah kalau untuk pencapaian apalagi yang harus diraih, kalau menurut saya dari karir ajang kompetisi udah nggak bisa, karena umurnya udah segini ya, udah nggak bisa ikutan ajang. Bisa sih tingkat internasional masih bisa, karena internasional sampai 28 tahun. Kemarin sih teman nyalonin saya didaftarin untuk ikut suatu ajang di India lagi gitu, kecantikan di India. Tapi saya berpikir kayaknya daripada saya sibuk berkompetisi lagi, saya fokus sekarang untuk mau ngembangin murid sih. Jadi murid-murid saya yang punya bakat di situ, sekarang lagi yang saya mau fokusin untuk mereka ke dunia itu sih, Mister. Kalau dibilang sekarang karirnya fokusnya di mana, sekarang di entrepreneur, saya lagi di dunia entrepreneur, bagaimana caranya usaha saya laris, maksudnya usaha ibaratkan bagaimana usahanya maju, terus jadi guru yang benar, ya paling udah tujuannya udah mau ke rumah tangga juga kan gitu. Jadi buat apa juga umur udah segini, terus kita masih berkarir juga, jadi kayak udah prepare untuk ke jenjang berumah tangga dan juga bisnis sih. Kalau untuk kecantikan ajang-ajang lagi, pengennya regenerasi ke murid aja gitu. Tujuannya sekarang fokusnya ya di karir, ya bisnis, sama ya udah kalau emang Tuhan kasih misal waktunya ini untuk ke jenjang yang lebih serius seperti kayak gitu-gitu. Kayak gitu sih, Mister. Gimana? Nanti itunya. Masih ke-mute. Nah. Oke, udah Mister Cahyo? Oh, sudah. Oke, ya itu sih. Saya tuh sampai jam berapa ya? Sampai pukul 10, Miss ya. Yuk mari anak-anak nih nanya lagi nih. Ya, waduh, ini masih lama ternyata ya. ya, boleh cerita-cerita dulu nih. Nah, anak-anak silakan tanya nih. Kalau dibilang pembicara mahal, sebenarnya jadi pembicara mahal nih. Karena susah ngundang Miss Putri Indonesia. Jadi, ayo pada ditanya. Ini saya bertanya dulu nih Miss ya. Ini okay. Mungkin segi pertanyaan saya adalah untuk memotivasi anak-anak kita nih. Oke. Yang mau saya tanyakan, saya tadi ini teringat ataupun tertarik dengan cerita awal dari Miss, di mana tadi disebutkan dikatakan berasal dari keluarga yang gini ya, artinya mendapatkan pendidikan juga yang boleh dikatakan biasa gitu ya, bukan dari sekolah yang luar biasa. Yang mau saya lihat, kalau Miss itu kan pasti mengikuti sudah banyak yang namanya
kompetisi terutama di bidang kecantikan lah seperti itu ya Miss ya. Iya. Nah, sementara sewaktu baru terjun ke sana sebelum mengikuti kompetisi awal itu, kan ini masuk ke UNJ tadi ya Miss ya? Iya, UNJ. UNJ. Nah, bagaimana sih cara Miss? Nah, mungkin Miss ini boleh berbagi tips kepada anak-anak kita untuk memunculkan kepercayaan diri yang luar biasa. Menurut saya itu kepercayaan diri yang luar biasa. Kenapa saya katakan? Kita berasal dari daerah dan tidak ada sesuatu hal yang mau dilebihkan. Kalau dikatakan harta juga nggak ada. Contoh seperti itu. Atau kepercayaan diri, saya nggak bisa seperti itu. Bagaimana cara Miss sendiri pertama sekali memunculkan kepercayaan diri yang luar biasa itu dan meyakinkan diri Miss bahwa Miss itu bisa? Itu dulu nih. Seperti itu, Miss. Oke. Terima kasih, Mister. Mungkin yang pertama tadi agak mau minta disinggung untuk menceritakan ya, yang biasa aja, background dari biasa aja. Jadi sebenarnya aku akan buka-bukaan di sini, bukan maksudnya share. Sebenarnya sih kayak malu, tapi kayaknya ini supaya bisa jadi motivasi. Mungkin menjadi kesaksian juga buat anak-anak semuanya di sini, buat Mister juga. Jadi Miss Stella itu tinggal sama ibunya Miss Stella aja, gitu. Sama ibunya Miss Stella aja. Papahnya Miss Stella itu bukannya sudah tidak ada, tapi masih ada. Cuman beliau meninggalkan. Lebih tepatnya tidak, ya pokoknya menelantarkan kita pada saat itu. Jadi waktu itu Miss Stella itu pernah dari kecil itu tinggal di sebuah gudang. Jadi kecil itu dari gudang. Kamu bayangkan gudang sekolah, di situ Miss Stella tinggal di situ pakai karpet aja. Karena waktu itu Miss Stella sama ibunya Miss Stella diusir dari rumah, tidak membawa apa-apa sama papahnya Miss Stella pada saat itu. Jadi pada saat itu Miss Stella sama ibu Miss Stella berjuang untuk hidup dengan tidak punya apa-apa. Jadi kayak boro-boro mau bermimpi sampai titik ini ya, untuk bertahan hidup besok makan apa aja, kita berpikir keras gitu pada saat itu. Dan akhirnya dari situ ibunya Miss Stella bekerja keras, dan Miss Stella juga ibaratkan nggak terlalu banyak main ya waktu masih kecil, jadi lebih banyak membantu ibu kayak gitu-gitu. Dan akhirnya di situ Miss Stella punya mimpi. Kan Miss Stella itu dikucilkan, di keluarga besar juga dikucilkan, karena pada saat itu juga keluarga besar Miss Stella tuh tidak satu agama dengan Miss Stella. Jadi waktu itu ibunya Miss Stella move ya gitu, seperti itu, ke mengenal Tuhan seperti itu. Jadi di situ kita sudah hidup sengsara, tidak punya keluarga. Jadi pada saat itu tidak punya keluarga satupun. Jadi Miss Stella sama ibu Miss Stella berjuang berdua aja pada saat itu. Nah, setelah berjuang berdua aja dari gudang, akhirnya gudang itu bisa disulap jadi rumah. Terus akhirnya Miss Stella banyak tuh dibully karena Miss Stella tidak punya papa pada saat itu. Terus juga orang kampung, kurus banget. Jadi dulu tuh Miss Stella kurus, hitam, sampai ada yang ngomong Stella kurus, hitam, hidup lagi gitu. Jadi kayak dibully. Pembulian itu, kalian kalau sering ngalamin bulian jangan sedih, Miss Stella juga pernah ngalamin bulian. Jadi Miss Stella ngalamin bulian yang super parah sampai membuat Miss Stella itu tidak percaya diri gitu. Karena kayak misalnya ngerasa diri Miss Stella tuh kayak jelek banget gitu. Dan akhirnya Tuhan, dan di saat itu yang Miss Stella syukuri, di saat Miss Stella dalam keadaan terpuruk seperti itu, kan dibully, hidup susah ya kan, terus kurang kasih sayang orang tua juga karena nggak punya bapak, ibu juga sibuk kerja gitu. Jadi waktu itu Miss Stella tidak dirawat oleh keluarga juga kayak gitu, nggak punya keluarga juga untuk share gitu. Dan akhirnya Miss Stella itu mendekatkan diri sama Tuhan. Jadi dari kecil Miss Stella itu udah pelayanan. Jadi ibunya Miss Stella menanamkan hal baik dalam Miss Stella adalah ketika waktu Miss Stella masih kecil, itu Miss Stella diajarin untuk setia melayani Tuhan.
Nah, di situ jadi tumbuh rasa Tuhan itu sebagai andalan hidup Miss Stella. Jadi dari situ karena dekat sama Tuhan, jadi apa-apa selalu sharing sama Tuhan. Dan percaya deh adik-adik, anak-anak semua, ini Miss Stella itu ngomong kayak gini bukan berarti Miss Stella lagi pelajaran agama Kristen atau apa, enggak. Tapi di sini Miss Stella cuman mau menyaksikan ke kalian semua, kalau Miss Stella sampai di titik ini, itu semua karena pekerjaan Tuhan. Karena Miss Stella itu bukan dari anak konglomerat, bukan dari background yang fantastik. Beda sama teman-teman Putri Indonesia yang lainnya. Kalau kalian mau tahu, teman-teman Miss Stella yang Putri Indonesia yang lainnya, itu mereka ada yang pacarnya artis, ada yang ponakan menteri, ada masih saudaraan sama Pak Jokowi, ada yang punya hotel A, ada yang punya hotel B, ada yang punya mall, ada yang punya apa, itu mereka. Yang ikutan Putri Indonesia tuh rata-rata ada yang anak pengacara terkenal, ada anak yang orang kaya nomor 1 di Jawa Barat, ada. Pokoknya intinya teman-teman Miss Stella itu background-nya seperti itu. Tapi kalau ditanya Miss Stella background-nya apa? Seorang anak yang dari gudang dulunya tinggalnya. Dan itu nggak ada story Putri Indonesia yang real kayak gitu, nggak ada. Paling dibikin drama ada. Tapi kalau yang nyatanya seperti itu, sampai detik ini sih Miss Stella belum nemuin. Nah, itu Miss Stella dari situ. Nah, karena Miss Stella mengandalkan Tuhan, jadi itu yang menjadi kekuatan Miss. Jadi banyak mukjizat-mukjizat yang Tuhan bukakan, contoh dari kuliah. Waktu itu Miss Stella itu mau masuk, kalau mama bilangnya, Stella kalau kamu nggak diterima di negeri, mama nggak bisa nguliahin kamu, karena kalau di swasta mahal, gitu. Jadi kamu mau nggak mau harus berjuang diterima di negeri. Dan akhirnya Miss Stella masuk UNJ. Pada saat itu sebenarnya keterima di UI juga, mendaftar di UI juga, cuman akhirnya ngambilnya di UNJ, gitu kan, jurusan seni. Dan itu makin dibully lagi dong. Apa sih UNJ, terus tari lagi, kuliahnya ngapain gitu. Kayaknya kan kalau reunian tuh yang lain kedokteran, keren gitu kan, ekonomi, hukum, kayak gitu. Nah, Miss Stella seni, jadi kadang diketawain kayak gitu. Jadi walaupun udah kuliah juga tetap dibully, gitu. Jadi tetap dibully, tapi ternyata di balik itu semua, Tuhan justru pakai Miss Stella di tempat yang kelihatannya apa sih, ternyata di situ Miss Stella malah berkembang. Jadi dulu acara-acara di UNJ yang besar-besar itu pasti Miss Stella yang nanganin, jurusan seni. Nah, itu Tuhan pakai. Biasanya kadang kita tuh melihat sesuatu tuh, kalau Tuhan kasih percayakan kita sesuatu yang biasa aja, itu Tuhan tuh pengen kita tuh mengolah keadaan itu untuk menjadi luar biasa. Nah, jadi Miss Stella merasa ketika Tuhan kasih Miss Stella di tempat yang, ya UNJ kan nggak terlalu terkenal kayak UI, UGM ya, biasa aja. Terus jurusan seni, itu nggak terkenal kedokteran, psikolog, hukum, ekonomi ya. Tapi dari situ Miss Stella dapat beasiswa gitu. Dari situ dapat beasiswa karena Miss Stella punya bakat menari, dapat beasiswa, terus bisa ke luar negeri. Beberapa kali ke luar negeri di sana. Dan Miss Stella itu kan kepercayaan dirinya kurang ya, kan tadi seperti yang dibilang Mister, dari yang dibully terus, nah karena dibully itu kan jadi mengurangi rasa kepercayaan diri. Bagaimana caranya keluar dari zona nyaman itu? Miss Stella pertama tadi yang Miss Stella bilang, dekat sama Tuhan. Yang kedua, Miss Stella berani mencoba. Jadi pada saat itu, Miss Stella itu dulu tuh kalau nari selalu di belakang. Karena Miss Stella ngerasa Miss Stella tidak sebagus teman-teman yang lain. Tapi akhirnya Miss Stella memberanikan diri untuk ketika dosen suruh di depan, Miss Stella langsung di depan, terus Miss Stella aktif, dan Miss Stella nggak takut salah. Jadi sempat dosen juga kayak, kamu tuh sebenarnya bisa ini nggak sih? Pernah juga ngomelin Miss Stella gitu, nggak bisa. Tapi di situ Miss Stella terima aja, pasrah aja. Jadi untuk menjadi percaya diri itu pertama kita berani mencoba. Yang kedua jangan takut salah. Dan yang ketiga harus punya jiwa yang besar. Kalau dimarahin ya udah ikhlas aja gitu. Kayak gitu. Kalau misalnya oke itu udah, nah itu jadi terbiasa. Nah sesuatu yang dibangun jadi biasa itu lama-lama